atau fokus group discussion yang dilakukan oleh Departemen Litbang atau Departemen Penelitian dan Pengembangan Departemen Kesenian Jawa Timur. Fokus group discussion bisa memberikan masukan kepada kami, khususnya dan kepada rekan-rekan di Kesenian Jawa Timur, sehingga kita bisa melihat bagaimana kita bisa melakukan kesenian dalam FGD ini nanti lebih pada objek tapi pada seni memposisikan Dewan Kesenian yang harus menangani objek kemajuan seni yang ada 7 komisioner dari 10 OPK yang dalam yang mana lebih spesifikasi mau dibawa kemana PPKD provinsi terkait tentang kesenian dan menyikapi PPKD 14 terkait strategi kebudayaan. Sebenarnya ini juga sejalan dengan masalah-masalah yang ditemukan. Ini saya ngambil dari salah satu riset tesis di prodi kebijakan publik UNER ya, bahwa ada kebijakan kebudayaan yang inklusif yang mungkin perlu untuk dipertimbangkan dalam indikator yang sudah saya buat ini tidak hanya berbicara kesenian tapi juga secara umum ya kebudayaan, bahwa ada beberapa hal yang perlu untuk dikedepankan. Misalkan di situ adalah pengaktifan lingkungan sosial ekonomi. Jadi saya pikir apa yang sudah dilakukan ini perlu untuk dikerjakan lagi terkait dengan bagaimana kesadaran dari masyarakat untuk melihat bahwa upaya kemajuan kebudayaan itu tidak hanya menghasilkan sesuatu yang sifatnya itu intangible tapi juga tangible, artinya ada nilai-nilai ekonomi yang diterapkan. Kemudian kalau dilihat dari sisi undang-undang pariwisata, seharusnya ini adalah menjadi penopang bagi berkembangnya pariwisata. Kalau sudah kita berbicara tentang pariwisata, maka kita berbicara tentang kesejahteraan baik bagi seniman ataupun bagi masyarakat. Di situ sebenarnya urgensinya kita mengajukan perda tentang penyelenggaraan kesenian salah satunya adalah untuk pelaksanaannya itu bagaimana. Dijen Kebudayaan itu juga sudah membuat strategi kebudayaan. Jadi tadi kerangkanya untuk pelaksanaan kemajuan sudah ada, kemudian bagaimana cara melangkahnya, bagaimana apa saja detail yang perlu dilakukan itu ada di strategi kebudayaan. Semua tertuang di PP 114 tahun 2022 tentang strategi kebudayaan. Bahkan kami Pak, BPK ini membuat program kegiatannya itu kami lihat dari strategi kebudayaan. Kami cascading. Strategi kebudayaan itu ada 7 permasalahan, ada 7 solusi. Masing-masing permasalahan itu ada item-itemnya, yaitu harus melakukan apa. Dan di situ kami cascade, kemudian di situ kami akan intervensi di situ dengan kegiatan apa. Jadi dalam penyusunan kegiatan kami ini di 2023, di 2024 kami sudah mengacu pada strategi kebudayaan dengan harapan apa yang kami lakukan ini terarah, apa yang kami lakukan ini bisa sesuai dan menyumbangkan untuk kemajuan kebudayaan. Sebetulnya yang banyak terjadi di berbagai daerah adalah pemetaan terhadap ekosistem gitu ya. Ini yang mungkin nanti bisa banyak bekerja sama dengan Bu Enda gitu, terkait dengan kesenian-kesenian yang ada, baik itu kesenian tradisi ya, namanya seperti apa, maupun kesenian bersifat modern, apakah itu musik, dangdut, drum dan segala macam, band dan segala macam itu pendataannya seperti apa gitu, sehingga ketika memajukan kesenian itu paling tidak nantinya Provinsi Jawa Timur itu bisa bikin satu standar, satu juknis penyelenggaraan kesenian yang modern itu standarnya seperti apa, juknisnya seperti apa. Dari dinas kami di sekitar Provinsi Jawa Timur itu sudah kita lakukan. Dari sisi pelindungan ini bisa kita maknai sebagai sebuah pelindungan yang sifatnya administratif maupun
hubungan secara fisik. Administratif mungkin kita punya aturan-aturan lain, regulasi, juknis dan yang lain. Nah, yang tidak kalah penting adalah upaya-upaya kita untuk mengenali potensi ini diusulkan menjadi warisan budaya tak benda. Ini secara tidak langsung bagian dari pelindungan. Karena setelah diusulkan kemudian ditetapkan sebagai sebuah warisan budaya tak benda yang berasal dari Jawa Timur, tentu dari sisi regulasi, dari sisi kekuatan hukum mungkin ada penguatan di situ. Satu contoh saja, sebuah peristiwa kesenian yang kemudian menjadi semacam memiliki pengayaan nilai. Kita lihat saja satu kelompok jalanan yang namanya Semboyan Putra itu, ketika dia ditangkap, harganya 25 juta, tiba-tiba dari parkir itu menghasilkan 75 juta. Belum kemudian para pedagang kaki lima ini. Nah, saya rasa hal semacam itu yang kemudian ada kajian khusus di Jawa Timur. Yang namanya kesenian rakyat di Jawa Timur itu menjadi penumbuh ekonomi kreatif di lingkungannya masing-masing. Konservasi. Nah ini kebetulan ada Wira, Pak Cahyo, seterusnya ini. Tapi konservasi kan tidak hanya dilakukan oleh pihak pemerintah saja. Ada mitra-mitra pemerintah yang sangat bergerak ke arah konservasi, komunitas-komunitas. Ini merupakan satu kalau menurut saya satu kekuatan sosial dan budaya yang kuat. Ini adalah sosial power yang isinya menjadi mitra betul dimanfaatkan. Sekarang akan bertumbuh kepada tidak 5-10 tahun terakhir ini komunitas-komunitas sampai komunitas mikro di tingkat dusun, di tingkat desa itu juga dusun. Tadi malam saya didatangi oleh teman-teman komunitas Landung Sari yang mau membedah sejarah desanya, mau mencari hari jadi desanya. Ini komunitas mikro, bukan desa, dusun lebih kecil. Nah ini kan luar biasa ya. Nah ini marilah dijadikan mitra untuk bersama-sama mengkonservasi. Kita malu sebenarnya. Jawa Timur tapi tulisannya coba lihat di Denpasar. Hotel Dos tulisan aksara Bali. Walaupun 20 kurang 2. Kan aksara Bali hanya 18. Jawa Timur itu gak gelem nulis seperti itu. Kalah lagi Mataram kan sudah boleh. Pekalongan sekarang itu sudah. Habib Lutfi itu mengarahkan. Saya kan door to door untuk menjelaskan itu. Setuju atau tidak tulisan kita Jawa Timur, Jawi Wetan itu tulisan Latin. Nah, oleh karena itu ketika bicara tema FGD kali ini Quo Vadis Pemajuan Kebudayaan Jawa Timur, itu titik tekannya adalah tetap pada subsektor kesenian. Dan itu pun juga sudah sangat luas cakupannya. Oleh karena itu ketika kami melibatkan kawan-kawan pusat, ada Mas Anom, kawan-kawan dinas, kawan-kawan akademisi, itu adalah di dalam kerangka untuk mendukung supaya sesuai dengan standar pelayanan minimal kesenian yang sudah diatur di dalam Permendikbud 85 tahun 2013 itu, maka supaya ikut mendesak pada pemerintahan provinsi untuk segera membuat produk hukum yang bernama Perda Penyelenggaraan Kesenian. Kita sudah membuat putusan yang mana belakangnya itu kita berikan pedoman dasar Dewan Kesenian. Kenapa? Untuk itu prasasti, dialog, kemudian dinamika kita sehingga hari ini kita sampai pada sejarah penulisan bentuknya pedoman dasar itu. Itu sudah melalui proses yang sedemikian panjang. Itu hanya itu sebagai dasar, sebagai gambar bahwa bentuk Dewan Kesenian yang diharapkan nantinya akan menjadi mitra pemerintah itu adalah bentuknya seperti yang tergambar dalam pedoman dasar Dewan Kesenian Jawa